Halo teman-teman semua, Indonesia adalah negara yang kaya. Tapi tahu nggak sih kalian kalau selama ini sumber daya alam kita termasuk nikel dan emas banyak diekspor dalam bentuk bahan mentah. Nah, hilirisasi adalah tantangan kita dengan merubah bagaimana bahan tersebut menjadi barang jadi yang bernilai tinggi. Semua ini tak luput dari proses kimia. Nikel lateral kita terbagi menjadi dua jenis biji, dan pengolahannya harus beda loh. Dua jalur ini menentukan apakah nikel kita jadi baja tahan karat atau baterai mobil listrik. Untuk membuat baja tahan karat atau yang sering kita sebut sebagai stainless steel, kita menggunakan bahan nikel jenis saprolet yang kadar lipatnya lebih tinggi. Proses pembuatannya disebut RKEF, yaitu rotary kiln electric furnace. Tahapan yang pertama adalah drying dan kalsinasi. Biji saprolit dikeringkan lalu dipanaskan pada suhu tinggi di rotary kiln untuk menghilangkan air dan pengotor. Kemudian proses perambunan atau smelting. Nah, pada proses smelting, biji dilebur di tanur listrik atau electric furnace pada suhu ekstrim sekitar 1600 derajat Celcius. Hasilnya adalah ferronikel, yaitu campuran nikel dan besi yang langsung jadi bahan baku untuk industri stainless steel. Untuk membuat baterai kendaraan listrik, kita memasukkan biji limonit yang nikel rendah tapi kaya akan kobalt. Proses ini disebut dengan HPAL, rebusan asam bertekanan. Leaching. Biji limonit ini direndam di dalam alat raksasa bernama autoclave. Di autoclave, biji dicampur dengan asam sulfat pekat pada suhu sangat tinggi dan tekanan super tinggi. Proses ini mengalirkan nikel dan kobalt dari biji. Di produk, hasil akhirnya adalah MHP, Mixed Hydroxide Precipitate. MHP ini yang nanti dimurnikan lagi jadi nikel sulfat, bahan baku utama katoda baterai. Untuk mengubah batuan tambang menjadi emas murni, kita menggunakan proses hidrometalurgi yang melibatkan ilmu kimia. Salah satu contohnya adalah sianida. Yang pertama adalah persiapan biji. Batuan emas harus dipecah dan digiling hingga sangat halus, menjadi bubur atau slurry. Kemudian proses sianidasi atau leaching. Bubur ini kemudian dipindahkan ke tangki besar dan dicampur dengan larutan natrium sianida. Sianida ini sangat selektif. Ia melarutkan atom emas dan perak dari batuan membentuk senyawa kompleks. Setelah itu proses adsorpsi. Emas yang sudah larut dalam larutan sianida kemudian diserap oleh karbon aktif yang berpori, seperti spon raksasa. Emas jadi terpisah dari sisa lumpur batuan. Yang terakhir adalah pemurnian akhir, di mana karbon Han sudah berisi emas dicuci, lalu emasnya dikeluarkan atau elusi dan dilebur dalam tungku khusus. Hasilnya adalah emas murni dan kemurnian 99%. Itulah gambaran besar dari proses kimia yang mengubah barang mentah yaitu nikel dan emas menjadi produk jadi yang bernilai ekonomis tinggi. Hilirisasi adalah cara kita memaksimalkan kekayaan alam demi kemajuan industri Indonesia.